Halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita general reading, bukan pilih kartu. Energi universal, energi ya banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Mungkin energi orang yang kamu fokuskan atau ada energi kamu juga. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasa energinya atau ini maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kali ini temanya tentang penyesalan seseorang ke kamu ya. Penyesalan dia ke kamu saat ini. Kita lihat ya. Oke, sudah siap yang kepo? Kita lihat dulu orangnya. Seseorang yang menyesal terhadap kamu ya. Ada yang dia sesali. Siapakah dia? Orangnya yang menyesal. Oke, ada kartu Knight of Cups. Ya. Ten of Wands. Ada di Empress. Six of Swords. And then ada the Sun. Ada Ace of Cups. Dan ada Eight of Swords. Oke. Two of Cups ya. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Sebenarnya banyak. Ini ada Taurus kuat, Libra kuat, Leo juga kuat, Scorpio, Cancer, Pisces itu kuat ya. Oke, jadi seseorang yang menyesal ini, penyesalan dia ke kamu ya. Ini orangnya bisa dibilang ya sebelumnya cinta dia sama kamu ala kadarnya aja ya. Mungkin beberapa kalian udah banyak melakukan hal-hal terbaik untuk dia. Beberapa kalian sudah maksimal ya, memberikan kasih sayang, memberikan ya kebahagiaan, bahkan ada yang berkorban materi ya, ada yang berkorban waktu, tenaga, segala macam ya. Sedangkan dia cuma terima enaknya, dia mau enak-enaknya aja. Apa yang enak? Ya untung lah gitu kan, dia ngambil keuntungan dari kamu. Beberapa kalian ini mungkin ada yang bisa dibilang dia ini beban sebenarnya buat kamu ya. Bisa dibilang orang ini beban hidup kamu sebenarnya. Cuma dianya belum nyadar pada saat itu. Aku lihat ya ada yang dealing dengan seseorang yang childish, masih kekanak-kanakan. Ada yang ya orang ini sudah banyak kamu berikan hal-hal positif, sudah banyak yang kamu manifest, sudah banyak yang kamu invest ke dia ya. Bahkan ada yang sampai ya berkorban perasaan, berkorban air mata, bercucuran ya, bukan darah yang bercucuran, keringat bercucuran. Nah, ada yang seperti itu. Kamu kayak benar-benar menjadi tempat dia berlindung selama ini, atau ya kamu banyak support dia. Dia merasa kamu tuh seperti sosok ibu atau sosok bapak. Ya kamu dewasa. Mungkin kamu ya kayak kakak juga ya bagi dia. Dia adiknya, adik kamu maksudnya. Ini kakak adean, beberapa ada yang gitu ya kan, tapi baperan gitu. Ya formalitas aja, kita friendzonan.
rekan belajar, rekan kerja, atau ya gua nyaman, lo nyaman, kita kakak adik, kita kayak saudara aja ya, tapi ternyata sudah jatuh cinta. Nah, ada yang kayak gitu. Awalnya mungkin suka biasa, kagum biasa, tapi lama-lama jadi cinta. Dan aku ngerasa orang ini bisa aja beda status dengan kamu, beda jarak, ada yang jauh-jauhan sebenarnya. Kamu sama dia ini benar-benar kayak ya seperti langit dan bumi, aku lihat ya. Beberapa sudah banyak pengalaman hidup, ada yang mungkin sudah pernah berkomitmen, sudah pernah gagal jadi punya pengalaman ya. Salah satunya mungkin belum ada pengalaman, jadi ya banyak hal yang kamu ajarin ke dia. Kamu banyak mengarahkan dia tentang pelajaran hidup tentang ya arti hidup sesungguhnya lah gitu. Ini ada yang twin flame ya, tapi ada juga yang hubungan karma gitu ya. Anything lah, mau koneksinya apa juga, ini sama-sama ada yang tersakiti, ada yang menyakiti gitu. Twin flame kan juga ada yang toxic ya, karena ini orangnya toxic. Beberapa ini orangnya addiction ya, bisa addiction karena wataknya itu loh, tabiatnya memang buruk. Kayak apa ya, beberapa ini orangnya kayak parasit gitu loh. Jadi parasit itu kan sebenarnya merugikan ya kan. Nah, tapi kamu sayang sama dia tuh waktu sebelum-sebelumnya kayak biasa-biasa aja, ala kadarnya aja ya. Gue suka, gue kagum ya, gue jatuh cinta sama lo, tapi ya biasa aja, biasalah ya kan. Namanya juga adik-adik ya kan, masih ya. Kalau lo bisa berkorban, kenapa harus gue? Kalau lo bisa capek, kenapa harus gue? Nah, ada yang kayak gitu. Tapi ketika kamu atau siapalah yang mengundurkan diri dari relasi ini, mengundurkan diri dari hubungan ini, dianya seperti orang yang kayak apa ya, kejang-kejang gitu. Kejang-kejangnya kenapa? Karena ya dia kehilangan sosok yang paling banyak support dia. Kamu banyak support, banyak bantu dia selama ini, jadi gitu kamu gak ada atau ini lost contact, gak komunikasi, ya sebenarnya hancur banget hidupnya. Tidak ada motivasi hidup, tidak ada energi positif, tidak ada yang support, berantakan lah dianya gitu. Jadi bisa dibilang selama ini orang yang dealing sama kamu ini kemarin-kemarin sebelumnya toxic memang, tapi sejak kehadiran kamu adalah perubahan sedikit-sedikit. Setidaknya kamu tuh menstabilkan hidupnya. Tapi begitu terjadi masalah, ya bisa aja dia menemukan orang baru, bisa aja dia jadi kayak memilih yang lain gitu, atau ya dia ngerasa freedom lah, ya baik-baik aja, ngerasa bebas mungkin kalau nggak ada kamu atau apa. Tapi ternyata dijalanin ke trap ya, ngerasa terjebak. Karena ya seharusnya pada saat kita bermasalah ya harusnya gue kendalikan emosi, harusnya gue kendalikan ego. Tapi ya gitulah, udah terjadi, barulah menyesal bahwa ya harusnya gue memperjuangkan lo, harusnya gue kejar lo waktu lo pergi, atau ya harusnya gue nggak secepat itu membatasi komunikasi. Ada yang seperti itu ya. Ya namanya juga penyesalan ya, datangnya kan belakangan gitu ya. Dan aku ngeliat ini kalau orangnya childish, masih mau diatur-atur keluarga, dipengaruhi keluarga, bergantung ya sama nyokap, bokap gitu, masih bergantung sama orang tua. Bisa tentang materi juga ya, ada yang bergantung ke orang lain atau merasa bahwa ya gue belum puas untuk main-main
gitu. Jadi dia pikir baik-baik aja sih kalau nggak ada kamu. Dia merasa ya bisa lah buka hati lagi ke yang lain atau gimana, tapi ternyata ya dijalani hidup bersama yang lain itu ternyata semakin toksik, malah membuat dia jatuh ke lubang yang sama, menjadi orang yang toksik lagi gitu ya. Oke, lanjut shuffle ya. Kita lihat penyesalan dia ke kamu. Apalagi petunjuknya ya. Penyesalannya. You are unique. Wah. Oke. Speak up. Face your fears. Simple pleasers. I'm sorry ya. And then celebrate life. Oke, ada silencing the mind. Video. Oke. Ya. Bottom of the deck, happy life. Wih. Beyond the ego. Oke. Jadi, aku ngeliat ya, penyesalan dia ke kamu. Dia ngerasa kayak, aduh, ternyata lo tuh berbeda dari yang lain. Ternyata lo tuh unik. Lo gak sama dengan yang lain. Gue udah coba sama si A, gue udah coba sama si B, sama C, D, E, Z, gak ada yang kayak lo ya. Maksudnya kayak ya lo punya ciri khas aja gitu. Misal kayak ya kalau lebih cakep dari kamu sih banyak sebenarnya, atau lebih mapan, lebih wah dari kamu ya banyak sebenarnya. Tapi yang unik kayak kamu tuh nggak ada ya. Kamu tuh punya ciri khusus. Aku nggak tahu apa yang udah kamu lakuin sama dia sehingga dia merasa kamu tuh unik ya. Mungkin kamu sosok yang ya bisa dibilang langka ya. Jadi kalau langka itu apa ya? Jadi kayak benar-benar dijaga banget. Maksudnya pengen banget dia sama kamu gitu. Baru disadari sekarang dia udah kemana-mana nih, udah menjalani sama yang lain atau coba-coba sama yang lain. Ternyata kayak ya kamu tuh unik dan benar-benar beda banget sama yang lain. Mungkin baik buruknya kamu tuh bikin dia terkesan ya. Misal kayak kamu pernah berbuat kebaikan, banyak hal baik, hal positif yang kamu kasih, tapi ya di sisi lain kamu pun bisa men-trigger, bisa memacu dia. Kayak ya kamu pernah mungkin kasih silent treatment ya, kayak bisa acuh nggak acuh gitu ke dia, perlahan dia menyadari kesalahannya, kamu perlahan membuat dia berubah. Sadar gak sadar ya, itulah yang terjadi gitu. And then dia tuh nyesal nggak bicara jujur sama kamu ya. Dia nyesel banget. Beberapa ini kan ada yang belum ngasih tahu nih sedalam apa isi hati ini. Beberapa ada yang belum jujur kalau ya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dia merasa andai aja ya waktu itu gue jujur, andai aja waktu itu kita deket, kita lagi ngobrol, gue sampein semuanya sama lo, andai aja gue peka sama kode-kode yang lo kasih. Atau kayak harusnya gue peka sama sinyal yang lo kasih. Tapi beberapa ya, kalian dealing sama orang yang dia pun punya feeling kuat ya. Dia ngerasa kayaknya lo suka deh sama gue, lo cinta deh, kayaknya lo bucin sama gue karena lo baik banget, lo tuh rela berkorban sama gue. Jangan-jangan ya emang lo cinta sama gue, tapi ya udah gue santai aja.
gue tipenya diperjuangin, gue tipenya dikejar-kejar. Nah ada orang yang kayak gitu kan, jadi dia diem nih, nggak ngomong banyak, sok cool gitu, stay cool gitu. Dan ya mungkin kalau komunikasi, kalau chat juga kayak susah banget dia ngerespon, seolah-olah dia jual mahal gitu. Tapi meskipun dia seperti itu, ada rasa fears ya, ada rasa takut sebenarnya, ada rasa khawatir dalam dirinya. Beberapa ini orang yang punya masa lalu kelam, mungkin masa lalu nggak enak dari keluarga, masa lalu nggak enak dari teman-teman dulu, atau orang-orang masa lalu yang pernah menyakiti. Jadi dia ngerasa kayak, ya walaupun gue punya feelings lo tuh sayang banget sama gue, tapi ya gue lebih bagus diam, karena ya biar aja lo berjuang. Soalnya gue nggak kuat berjuang karena gue takut kecewa. Gue udah tahu kayak gimana riwayat keluarga gue udah tahu kayak gimana masa lalu gue. Ya gue nggak mau disakitin gitu. Jadi ya gue diem, gue ngeliat action dari lo aja gitu. Jadi dia cuma nonton action kamu, santai banget kan gitu. Jadi ya memang terlihat apa ya, egois memang. Ini bottom of the deck-nya beyond, tentang ada di ego di sini ya. Surrender to the flow of life. Jadi kayak orang yang udahlah, hidup ini ngalir aja. Lo mau sama gue, lo kejar gue. Lo nggak mau sama gue, atau kayak lo nggak mau action juga, ya udah, bodo amat gitu. Ini tipe orang yang luar biasa lah. Mungkin beberapa dealing sama anak bungsu ya, atau anak manja. Ada ini yang ya mungkin kemarin-kemarin biasa banget hidup enak, biasa banget ya mungkin ada yang terpandang, ngerasa populer, ngerasa kayak banyak yang suka sama dia. Jadi dia kayak, ya gua tuh memang harus dikejar-kejar, dia seperti itu. Bahkan untuk keperluan dia pun kamu kan harus inisiatif, nawarin bantuan ke dia. Tapi udah kayak gitu juga dia nggak bilang makasih sama kamu. Beberapa ini jarang bilang thank you. Kalau dia salah juga malah kamu yang minta maaf, atau kayak kamu yang gak enakan. Harusnya kan ya itu, dianya nggak mau minta maaf kalau dia salah. Dia ngerasa sepele, padahal kesalahan kecil itu bisa aja kan merobek-robek hati kamu. Contohnya kayak kenapa sih lo lama banget balas chat gue, atau lo tuh kenapa nggak balas chat gue. Alasan dia kan bisa kayak, aduh sorry, ini chat kelelep, tenggelam, nah segala macam. Nah itulah bete banget kan. Ada juga yang kayak, iya udah janji nih jam sekian, ternyata dia batalin itu, atau dia cancel janji kalian itu. Dan dia gampang banget gitu bilang kayak, soalnya gue begini, gue begitu, nah segala macam lah. Ya syukur-syukur sih dia saying sorry, dia bilang minta maaf, tapi ya aku rasa jarang lah, dia ngerasa sepele aja gitu. Padahal kesalahan kecil itu ya benar-benar bikin kamu terluka. Beberapa kan kalian orangnya pengen banget ya, dia tuh harusnya kan peduli lah sama perasaan kamu, tapi ya gitu. Oke. Dan kekhawatiran dia, ketakutan dia itu juga bisa tentang perbedaan ya, atau dia mengikuti suatu aturan di dunia ini. Contoh ya, kalau kita beda atau ada yang lain yang lebih worth it, yang lebih menarik, yang lebih selevel, ya mending gue tempuh jalan yang mudah aja lah. Gue orangnya nggak suka ribet, nggak suka rumit. Jadi ya gini loh, dia kan merasa pengen dikejar-kejar, dia pengen diperjuangin. Kalau dia blok, dia hapus account, kan dia pengen dikejar sebenarnya. Adalah rasa kayak, ya mudah-mudahan lo nyariin gue, lo samperin gue di rumah gue, atau ya kayak gitu ada ya. Dia benar-benar tipe orang yang ya luar biasa lah. Egonya, aku aja bacanya gemes banget nih. Jadi energinya memang kayak gitu, yang aku bacakan energinya ya. So ketika dia
konsisten dengan sifat keras kayak gitu, keras kepala seperti itu, egois seperti itu, ternyata yang dia dapat ya yang murahan gitu ya. Soalnya kan siapa sih yang mau hanya sekedar mengejar, berkorban, hanya sekedar kayak bucin banget, tapi ya gitulah. Jadi yang dia dapat mungkin yang murahan, yang gampangan gitu. Karena orang yang berkualitas itu bukan tentang dikejar dan mengejar, tapi tentang bagaimana kita mau menyeimbangkan energi, memberi dan menerima gitu. Misalnya gini, kalau dia orangnya jual mahal, dia selama ini hanya welcome sama orang yang memuja-muja dia, yang ngejar-ngejar dia. Tentu kan yang dia dapat ya orang yang murahan, kan yang gampangan. Sedangkan ketika kamu mengundurkan diri dari relasi ini, dari hubungan ini, dia bukannya memandang kualitas kamu, malah dia ngebiarin kamu gitu aja gitu. Dia tuh nggak merasa bahwa ya harusnya kan orang berkualitas kayak kamu juga diperjuangin, harusnya kan aku ngebalance kebaikan kamu, tapi ya dia nggak lakuin. Makanya beberapa dari mereka mendapatkan yang gampangan, yang murahan gitu. Jadi ya begitu-begitu aja lah hidupnya, tidak ada perkembangan. Ya bisa dibilang oke lah kalau ada duit, ada materi, tapi bahagia itu mungkin nggak ada ya. Bisa vice versa, mungkin aku bicarain kamu nih atau dia ya, sesuaikan aja kamu yang mana. Dan dia tuh apa ya, sedih sebenarnya. Menyesalnya itu sekarang kamu udah nggak peduli sama dia gitu. Dia merasa kayak lo tuh kok silent sekarang, lo tuh kok banyak diam, lo tuh kok pasif banget ya. Beberapa kalian tidak aktif, tidak terlalu aktif di media sosial. Jadi ya dia sulit lah mengakses kamu. Kamu merasa kayak udahlah, gue mending fokus aja sama diri gue. Gue udah banyak berkorban kok, gue udah bersabar selama ini. Kesabaran, pengorbanan gue tuh ya gue rasa udah gue tanam selama ini. Jadi kan tinggal menuai sebenarnya gitu. Jadi ya kalau lo mau membalas kebaikan gue ya syukur sih, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, bye bye gitu ya kan. Mungkin kamu lebih kayak percaya pada keadilan semesta, percaya bahwa Tuhan itu adil ya. Jadi kita nggak perlu menuntut seseorang harus balas terus kebaikan kita, nggak perlu. Serahkan aja sama yang di atas. Karena ya kalau kamu merasa udah banyak memberikan kebaikan, udah banyak ngasih kesabaran ya, itu ada loh buahnya nanti. Ada hasil yang kamu tuai, entah dari dia, entah itu rezeki, entah itu karir yang makin bagus, atau kamu bisa dapat yang lebih baik, bisa dapat hal-hal positif juga yang lainnya ya, apapun itu ya gitu tuh ya. Jadi di dalam diam kamu, dia tuh bingung juggling ya. Dia merasa kayak gue ngeblokir nih, atau kayak ada yang ya tidak mau komunikasi ya, kayak ngapus nomor, ngapus akun. Dia merasa diamnya itu bisa membuat kamu jadi penasaran dan berjuang ke dia. Tapi kan ya kamunya kan gak mau kayak gitu. Kamu merasa nilai diri kamu berharga. Kamu merasa bahwa ya sampai kapan aku terus-menerus menurunkan harga diri aku. Aku selalu ngalah, selalu inisiatif duluan. Nah, pasti kamu kan merasa ya udahlah, aku fokus aja sama diri aku. Terus kamu banyak diam menurut dia. Dia tuh ya panik gitu. Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Jadi dia tuh paniknya karena kamu tuh benar-benar udah berubah ya. Kemarin kamu tuh malaikat banget, tapi sekarang kayak ya nah gitulah. Aku batuk nih. Coba kamu sebutkan kamu seperti apa sekarang.
beberapa kalian sangat independen, benar-benar balancing ya, benar-benar kayak ya kalau orang baik diperlakukanlah dengan baik, tapi kalau toxic ya udahlah, males gue, udah capek. Nah beberapa deh gitu. Sorry ya, ini batuk aja. Jadi ya dia ngerasa bingung, kok kamu jadi banyak silence, banyak diam, aku cuek kok kamu jadi ikut cuek juga, kamu gak ada berjuang gitu buat aku. Nah ya tetaplah naikin ego, dia merasa ya gue cakep, gue begini begitu. Nah gue kan harus diperjuangin, masa gue ngeblokir, gue ngapus akun, masa lo gak nyari gue sih. Nah ada yang kayak gitu. Dianya panik ya kan, panik lah ya. Dia ngerasa kayak jangan-jangan lo tuh memang udah mau melupakan gue ya, jangan-jangan lo udah ada yang lain, atau lo fokus sama yang lain ya sekarang ya. Benar-benar dia nggak ngerti kenapa kamu jadi pasif gitu, padahal dia nggak tahu ya. Diam-diam kamu nonton tarot. Diam-diam kamu reading tarot ya kan, terus kamu lihat energinya, terus kamu hahaha. Kamu ngerasa ih ternyata dia menyesal, seneng kan, seneng lah ya kan. Beberapa yang seperti itu, tapi ya udahlah, enjoy aja, nggak usah terlalu apa ya, jangan terlalu jadi ikutan toksik kayak dia. Kalau dia nyesel ya syukur aja, doakan yang baik-baik supaya dia kembali ke jalan yang benar. Oke, ada kartu Queen of Chalices, ada Death, Ace of Swords, Five of Swords, Three of Chalices, Nine of Swords, ada The Lovers. Ya, itu ya. Oke. Ini ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, lengkap sebenarnya ya. Tapi yang kuat Scorpio, Gemini, Virgo, lalu Libra, Taurus, Pisces, Cancer ya. Ini energi spiritual. Mungkin kamu atau dia atau kalian berdua orang-orang yang intuitif ya. Mungkin sebelum tertuntun ke sini juga ya mungkin sudah ada yang merasa punya intuisi kuat tapi belum diasah pada saat itu. Tapi sekarang ya sudah diperasah lewat nonton-nonton tarot atau lewat reading tarot gitu ya. Jadi semakin tajam nih intuisi kamu ya. Jadi udah ngerti mungkin kalau kita bisa punya koneksi kuat sama seseorang ya. Entah ini soulmate, twin flame, hubungan karma. Aku sih lebih lihat ini ya kebanyakan kalian twin flame gitu. Mirroring. Banyak yang energinya mirroring itu karena seperti berkaca satu sama lain ya. Dia dulu jual mahal, sekarang kamu jual mahal. Jadi kaca nih dianya. Aduh, lo tuh susah banget gue taklukin sekarang, lo kayak gue deh di masa lalu. Nah dia ngerasa gitu, atau kamu yang ngerasa gitu ya kan. Kan bisa vice versa. Ini ya bisa yang terbaca kamu atau dia. Dia tuh menyesal banget udah gak berkomunikasi dengan kamu, galau, dilema, sering banget ngerasa kosong. Bahkan dia lagi kerja, lagi belajar, lagi ngelakuin aktivitas apapun, sering banget ya tiba-tiba kayak melamun, kayak merenung ya, yang dalam pikirannya itu kamu gitu. Beberapa ini ada yang ya dia cinta sama kamu tapi kesel juga sama kamu
Ya keselnya karena kamu tuh sekarang benar-benar nggak gampang kayak dulu lagi ya. Apalagi kan kalau orang yang sulit berjuang selama ini tiba-tiba di-trigger kayak gini kan langsung kayak ya emosi saya. Dia ngerasa emosi, dia ngerasa kayak lo tuh kenapa nggak kayak kemarin gitu, atau kayak ya gue udah batasin komunikasi, kenapa lo nggak cari gue, ngapain nyariin dia. Gitu. Beberapa kali ngerasa ngapain juga gue nyariin orang kayak lo, gue kan udah banyak berkorban, harusnya kan lo yang ngebalance. Jadi ya itulah, beberapa ada yang seperti itu. Tapi ada juga ya diantara kalian merasa aku menanti, aku masih menunggu orang ini, aku yakin orang ini bakalan balik untuk memperbaiki hubungan atau menebus kesalahannya. Kamu ngerasa orang ini bakalan berbicara ke kamu dan minta maaf ke kamu. Beberapa punya intuisi seperti itu, tapi ada juga yang ya mungkin karena manusia itu punya kesabaran ada batasnya. Jadi ya beberapa kalian tidak mau menunggu, tidak mau menanti ya. Kamu merasa ya life must go on ya, hidup harus terus berlanjut. Oke lah, aku masih terkoneksi sama dia, tapi ya biarlah ini menjadi perjalanan spiritual aku. Dengan kehadiran dia, aku banyak tertuntun. Aku banyak diberikan petunjuk oleh semesta. Aku semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan alam semesta, dan itu hal yang patut disyukuri. Jadi orang yang datang pergi dalam hidup kita itu bisa aja untuk pelajaran hidup. So ya syukurin aja siapapun yang pernah datang pergi ataupun yang menyakiti gitu. Dan ini ya, orang yang menyesal ini dia pengen banget ketemu sama kamu sebenarnya, karena kangen ya, karena rindu. Susah tidur. Jadi kalau susah tidur, dia ambil HP-nya, dia stalking kamu, dia buka media sosial kamu. Yang dia lihat apa? Ya foto kamu lah. Masa dia lihat foto kamu sama orang lain? Ya, pokoknya foto kamu atau apalah yang kamu upload gitu. Pokoknya tentang kamu aja yang mau dia lihat gitu ya. Adalah segala macam cara dia supaya bisa cari kamu di media sosial. Gitu. And then mungkin ya, kalau memang orang ini datang menghampiri kamu suatu saat nanti, ada yang sekedar cuma minta maaf dan menebus kesalahan ya. Tapi untuk bersatu mungkin sulit. Beberapa kalian ini ada yang punya orang lain, bahkan sudah komitmen sama yang lain ya. Jadi dia merasa ya tugas dan tanggung jawab aku sekedar minta maaf dan menebus kesalahan sama kamu. Tapi kalau untuk bersatu kayaknya sulit gitu. So orang yang kayak gitu sih dia lebih kayak menggunakan kebijaksanaan aja. Dia merasa bahwa ya gue harus selesaiin urusan sama lo, minta maaf dan menebus kesalahan, dan itu udah titik beres gitu ya. Tapi kalau suatu saat misalnya ada peluang atau nggak terhalang lagi oleh apapun, nggak terhalang lagi oleh siapapun, ya udahlah lanjut juga nggak apa-apa. Ada yang rasa gitu ya, itu sih. So ini yang energinya lambat, orang yang lama banget komunikasi, lama banget menghampiri kamu, itu karena orangnya juga nggak mau ngambil resiko ya, atau orangnya banyak kekhawatiran ya, sulit banget menyelesaikan masalah dengan cara dewasa, mungkin terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak harapan, merasa bahwa ya kalau gue menghampiri, gue minta maaf atau gue menebus kesalahan, terus kalau ada yang lain gimana? Bahaya nggak? Dangerous nggak gitu? Atau di mana harga diri gue kalau lo ada orang lain gitu ya? Gengsi lah. Jadi gengsi itu susah banget ya
obatnya apa gitu ya, harus dicari gitu. Tapi ada juga yang memang merasa dia mendoakan kamu, dia bicara sama yang maha kuasa, dia sampaikan rasa menyesalnya, dan dia meminta sama Tuhan supaya Tuhan memaafkan dia, dan dia minta juga sama yang maha kuasa untuk menggerakkan hati kamu supaya kamu mau memaafkan dia gitu. Jadi beberapa kalian kan jadi bisa bermimpi, tiba-tiba dia hadir di mimpi kamu seolah-olah dia sedih dan mau minta maaf. Kamu lihat di mimpi itu, dan itulah energi dia yang nyampe ke kamu, karena memang di alam bawah sadarnya dia itu benar-benar serius mau minta maaf, cuma dia tuh nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi dia cuma bisa sampaikan itu pada Tuhan dan semesta. Jadi semesta mengirimkan energi itu ke kamu, maka kamu mengingat dia, bahkan memimpikannya gitu. Itu sih. Oke, jadi itu dulu ya. Next time kita bahas lagi. Ini energinya mungkin beberapa aja yang cocok, jadi ambil yang sesuai aja ya, jangan julid. Dan ini bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.